Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam cara perkuliahan kita tentang struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang linked list menggunakan array. Jadi kalau selama ini kalau kita perhatikan di dalam penggambaran tentang linked list, ini adalah bentuk gambar linked list tunggal. Secara skematis bahwa linked list ini dapat digambarkan memiliki node-node yang ditempatkan secara berurutan di dalam memori. Ya. Jadi seolah-olah secara skematis dia digambarkan secara berurutan. Ya. Nah, tetapi di dalam memori sebenarnya node-node tersebut itu tidak harus disimpan secara berurutan. Ya. Jadi dia bisa melompat ke alamat yang ditunjuk, tidak harus berurutan. Nah, untuk menggambarkannya, coba kita sekarang mengimplementasikannya dalam bentuk array. Ya. Jadi bagaimana kondisi linked list itu di dalam memori. Nah, kalau alamat setiap linked list itu, ya, ini adalah sebuah node. Ya, sebuah node yang terdiri dari info dan next. Nah, kita tempatkan di dalam memori di mana alamatnya itu ditunjukkan oleh indeks pada array ini. Ya. Jadi ini kita bagi menjadi 3 kolom. Address ini seolah-olah ini adalah alamatnya dengan indeks dari 1 sampai 10. Kemudian ini adalah info ya, yang disimpan. Dan next ini adalah alamat yang ditunjuk berikutnya. Ya. Nah, ini untuk menggambarkannya. Nah, untuk menggambarkan alamat linked list ini, node awal itu ditunjukkan dengan menggunakan list. Jadi kalau list 5, ini artinya adalah menunjukkan alamat awalnya itu adalah 5. Ya. Dimana isi listnya kita mulai dari sini, dari yang ditunjuk oleh 5, alamat 5 ini isinya infonya adalah 10. Jadi isi listnya kita tuliskan di sini 10 ya. Nah, kemudian nextnya ya. Nextnya itu menunjukkan kemana? Ke alamat 7 ya. Dengan info 15. Jadi menuju ke 7 dengan info 15. Kita isikan 15 di sini. Kita tuliskan 15. Kemudian kita ikuti alamat berikutnya adalah nextnya menunjuk ke alamat 1. Infonya adalah 25. Kita tuliskan 25-nya. Terus kita lakukan ya. Kemudian setiap dia berada pada satu alamat tertentu, misalnya ini 8, kita ambil infonya. Nah, ini diikuti terus. Ini menunjuk 10 dengan info 60. Ketika nextnya itu sudah menunjukkan indeks 0, berhenti. Biasanya kita mulai dari awal dan berhenti ketika sudah menunjukkan 0. Di sini juga ditunjukkan oleh indeks 0. Nah, secara keseluruhan memori kita sebenarnya itu cukup besar ya. Tetapi di dalam implementasinya di sini, misalnya kita batasi aja memori itu sampai 10 alamatnya. Sehingga masih ada tempat-tempat kosong yang bisa nanti diisi ketika kita menyisipkan sebuah node baru. Ya. Maka di sini kita lihat dulu indeks tempat-tempat kosongnya yang bisa ditempati itu berikutnya yang mana saja. Dimulailah yang ditunjuk oleh kosong. Jadi indeks tempat kosongnya, indeks kosong mula-mulanya adalah 3, kita tuliskan 3 gitu ya. Kemudian mana lagi yang bisa ditempati? Berikutnya setelah 3 itu indeks atau alamat yang bisa ditempati berikutnya adalah yang ditunjuk oleh next 6. Kita menuju 6. Kita tulis ini 6. Kemudian dia menunjuk ke 2. Maka alamat berikutnya yang bisa ditunjuk disimpan nanti sebuah node baru menunjukkan dengan indeks 2. Kemudian dari 2 menuju ke 9
Kita tuliskan 9, dari 9 menunjuk 4, tuliskan 4, berhenti ketika nextnya menunjukkan 0. Ya, berhenti ketika udah menunjukkan 0. Nah, ini adalah bagaimana penggambaran ya, sebuah elemen, sebuah linked list menggunakan array. Langkah selanjutnya adalah bagaimana untuk linked list kosong. Linked list kosong jika listnya 0, atau biasanya kalau kita menggunakan linked list standar, biasanya linked list dikatakan kosong jika awalnya sama dengan 0. Kalau di sini listnya 0. Kenapa di sini dikatakan kosong? Sebab indeksnya kita mulai dari 1. Jadi kalau dia 0, itu berarti linked list kosong. Contohnya begini, perhatikan. Ini adalah sebuah linked list kosong di mana listnya 0. Nah, maka kalau diminta tuliskan isi listnya, linked listnya. Ya, kita mulai yang ditunjuk oleh list, tetapi listnya 0. Berarti dia kosong isinya. Nah, indeks tempat-tempat kosongnya yang bisa ditempati ketika kita menyisipkan sebuah node baru dengan nilai tertentu, ya, mulailah dari yang ditunjuk oleh kosong. Ya, mulai menunjuk 5, tuliskan 5. Kemudian dari 5 dia menunjuk ke 8. Terus kita telusuri nextnya sesuai dengan urutannya itu, berhenti nanti ketika indeksnya nextnya sudah menunjukkan indeks 0. Ya, kita ikuti terus saja. Kemudian kita tuliskan setiap dia menunjuk ke satu alamat tertentu, tuliskan. Dari 7 menunjuk 4, tulis 4. Dari 4 dia menunjuk 10, tulis 10 di sini. Ya. Dari 10 menunjuk 9, tulis di sini 9. Berhenti ketika nextnya sudah menunjukkan 0. Atau bisa jadi sebuah linked list ini kalau menggunakan array dia sudah pernah diisi, ya, tetapi kemudian dihapus, meskipun di sini infonya tidak terhapus. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini seolah-olah ada infonya, ada nextnya, ini seperti terisi, ya, ada isinya linked list ini. Tetapi jika awalnya itu sama dengan 0 atau listnya sama dengan 0, ini tetap dianggap sebagai linked list kosong karena mulai 0. Indeks tempat-tempat kosongnya tetap kita mulai dari 5 dan terus kita ikuti. Ya, seperti tadi penelusuran tadi. Jadi, walaupun di sini ada infonya, jika listnya menunjukkan 0, maka tetap linked list ini dianggap sebagai linked list kosong, maka isi listnya juga kosong. Sebaliknya, linked list dikatakan penuh jika sudah tidak ada lagi tempat kosong. Jadi kosongnya sudah 0, tidak ada lagi tempat kosong. Sebab di sini kenapa kita kosong 0? Sebab indeksnya kita mulai dari 1. Perhatikan contoh linked list berikut. Ini meskipun ada infonya, tetap dia ini isinya penuh, ya. Isi linked list ini penuh, ya. Nah, indeksnya dimulai dari 5. Ini mulai dari 5, ya. Jadi awalnya sama dengan 5, kosongnya 0, maka sudah tidak ada lagi tempat untuk menyisipkan node baru. Ini dikatakan linked list penuh. Sehingga isi listnya mulailah seperti yang ditunjukkan oleh list. Jadi seolah-olah list ini adalah awalnya. Awalnya dimulai dari alamat 5. Kita ambil isinya. Tuliskan di sini 10. Kita lanjutkan, nextnya menunjuk ke 7. Nah, dia melompat ke 7. Isinya 15. Terus kita ikuti setiap dia berada pada satu alamat tertentu. Kemudian kita ambil infonya. Jadi kalau isi list yang diambil itu adalah infonya, kita tuliskan. Kemudian menunjuk 3, 3 menunjuk 4,
ambil isinya, tuliskan di sini, terus kita ikuti. 8, ini menunjuk ke 9 dengan isi 90, dan menunjuk ke 6 dengan index 100 dengan info 100, dan nextnya terakhir menunjukkan angka 0. Maka kalau sudah 0 berhenti. Nah, kemudian indeks tempat-tempat kosongnya, karena ini sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk indeks tempat kosongnya, sudah penuh semua. Jadi 0, tidak kita tuliskan. Nah, bagaimana proses menyisipkan not baru? Untuk menyisipkan not baru, perhatikan kalimat kuncinya di sini. Tempat menyimpan not baru itu diambilkan dari tempat kosong yang pertama kali ditemukan, yaitu yang ditunjuk oleh kosong. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini tertulis 03 dan listnya awalnya dimulai dari alamat 5. Jadi kita perhatikan 10 kita ambil dulu. Ya. Kemudian dia menunjuk ke 7 dengan isi 15 kita tulis. Kemudian menunjuk 1, 25 kita tuliskan. Terus berhenti ketika indeks netnya sudah menunjukkan 0. Sedangkan tempat-tempat kosongnya, indeks tempat-tempat kosongnya mulailah yang ditunjuk oleh kosong. Kosongnya ini 3 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dia menunjuk 6. Kita ikuti terus sampai nanti berhenti ketika nextnya menunjukkan 0. Misalnya kita memiliki sebuah link list dengan kondisi seperti ini. Jadi ada 5 buah elemen ya, dengan alamat seperti yang tertera itu. Lalu masih ada tempat-tempat kosongnya. Kemudian kita lakukan perintah untuk menyisipkan not baru dengan nilai 30. Ya. Sesuai dengan kalimat kuncinya tadi, tempat menyimpan not baru diambilkan dari tempat kosong yang pertama kali ditemukan, yaitu yang ditunjuk oleh kosong. Ini kosongnya menunjukkan 3. Maka 30 itu akan menempati indeks 3. Jadi dia akan menempati nilai situ. Nah, sehingga ya, terjadi perubahan pada nextnya ini. Ketika kita menyisipkan 30 ini ya, semula nilai 25 ini dia langsung menunjuk 40. Ketika kita menyisipkan 30, 25 ini dia akan menunjuk ke 30. 30-nya nanti yang menunjuk ke 40. Nah, semula 25 dia langsung menunjuk ke 40 dengan indeks 8, terjadi perubahan di sini. Perubahannya yang semula 8 berubah menjadi 3. Karena tempat kosong pertama kalinya adalah 3. Sesuai dengan ketentuannya tadi. Ya. Nah, perubahan berikutnya adalah semula kosong itu dimulai dari indeks 3, sekarang diisi dengan nilai 30, maka dia sudah bagian dari link list. Nah, setelah 30 ini menunjuk ke 40 dengan indeks 8. Maka terjadi perubahan. Semula dia menunjuk ke indeks kosong kedua, sekarang 30 ini menunjuk ke 8 karena akan menunjuk nilai 40. Di sini terjadi perubahan juga, dia akan menunjuk ke 40 ini dengan indeks 8. Jadi perubahannya itu. Nah, kita perhatikan ketika tadi dimulai sebelum disisipkan itu indeks tempat kosongnya mulainya 3, sekarang dia sudah bagian dari link list. Maka kosongnya sekarang bergeser, indeks tempat kosong pertamanya bukan di 3 lagi tetapi di 6. Terjadi perubahan sesuai dengan ini. Ketika 3-nya diambil, maka tempat kosong pertama kalinya adalah 6. Nah, isi link listnya urutannya sekarang kita sisipkan 30 di antara
25, dan 40. Indeks tempat-tempat kosongnya karena 3 sudah terpakai, maka sekarang yang menjadi urutan pertamanya adalah 6 kosongnya. Inilah indeks tempat-tempat kosongnya. Dimulai dari 6, yang lainnya tidak berubah. 2, 9, 4. Ini menyisipkan not baru. Ingat, tempat menyimpan not baru diambilkan dari tempat kosong pertama kali ditemukan, yaitu yang ditunjuk oleh kosong. Kosongnya menunjuk 3. Perhatikan perubahan pada nextnya. Kita lanjutkan sekarang dengan menghapus not. Untuk menghapus not, ketentuannya adalah not yang dihapus akan menjadi tempat kosong pertama kali, yang jadi awal. Ya, jadi ketika sebuah not dihapus, maka indeksnya menjadi yang paling depan atau menjadi awal. Perhatikan not berikut ini. Ini adalah kondisi linked list yang kita miliki ya. Di mana awalnya itu berada di indeks 5. Kosongnya dimulai dari 6. Isi listnya kita ambil aja 10 dan seterusnya, mengikuti nextnya ini, dan setiap dia berada pada satu tempat, kita ambil isinya, kita tuliskan. Indeks tempat kosongnya dimulai dari yang ditunjuk oleh 06. Oke, misalkan kita akan melakukan proses penghapusan terhadap not ini, di mana not yang kita hapus adalah 40. Nah, kita perhatikan ketentuannya. Not yang dihapus akan menjadi tempat kosong pertama. Berarti 40, indeks 8-nya dia menjadi tempat kosong pertama, dia paling depan ya. Perhatikan ini hasilnya. Jadi ketika kita hapus 40 ini, maka yang tadi perubahan adalah, kita perhatikan di sini 30 yang semula menunjuk 40, dia akan berubah, akan menunjuk 60 ya. Jadi ke 10. Dari 30 yang semula menunjuk 40 dengan indeks 8, dia akan berubah menjadi menunjuk ke angka 60 karena 40-nya dihapus. Dan yang kedua adalah tempat kosongnya yang mula-mula 6, dia akan menjadi tempat kosong pertama kali. Jadi kosongnya menjadi 8. Perhatikan di sini perubahannya, yang semula 6 dia akan berubah menjadi 8. Perubahan berikutnya yang terjadi adalah karena dia menjadi tempat kosong pertama, maka 8 dia akan berada paling depan. Selanjutnya dia akan menunjuk indeks 6. Jadi 6 ini bergeser menjadi kedua. Perubahannya adalah ini indeks kosong pertama, kemudian selanjutnya nextnya dia akan menunjuk ke 6. Perubahan lain yang terjadi adalah ketika 30 semula menunjuk indeks ke-8 dengan nilai 40, berikutnya ini terjadi perubahan, dia menunjuk ke nilai 60 dengan alamat 10, maka dari 8 berubah menjadi 10. Hasilnya sekarang adalah isi listnya tentu saja 40-nya sudah tidak ikut, tapi walaupun di dalam memori di sini infonya tetap ada ya. Kemudian indeks tempat kosongnya sekarang dimulai dari 8, kemudian lanjut ke 6. Nah, inilah perubahan setelah dilakukan proses penghapusan not ya. Oke, ini menghapus not. Berikutnya adalah bagaimana mencetak listnya. Pencetakan list, isi linked list, dimulai dari indeks yang ditunjuk oleh list. Anggaplah ini sebagai awal biasanya. Dan berhenti setelah indeksnya menunjukkan 0. Kalau biasanya kita menggunakan variabel bantu, bantunya bernilai 0.
Kalau di sini indeksnya 0, indeksnya 0 biasanya. Indeks tempat-tempat kosong dimulai dari indeks yang ditunjuk oleh kosong. Jadi nanti urutan memori yang bisa ditempati. Nah, ini ada proses penjadwalan ya. Biasanya kalau di dalam sistem operasi itu kita bisa mengakses alamat dan sebagainya, itu diatur oleh sistem operasi nanti. Salah satunya fungsinya adalah untuk mengatur penjadwalan ya, penggunaan memorinya. Nah, di sini berhenti setelah indeks menunjukkan 0. Perhatikan linked list berikut ini. Di sini awalnya atau ya alamat awalnya ditunjuk oleh list ini dimulai dari 5, maka ketika diminta untuk menuliskan isi list, mulailah dari yang ditunjuk oleh list. 25, kita tulis 25. Kemudian ya, dia berikutnya menunjuk ke 7. Perhatikan tunjuk 7, isinya 50. Kita tuliskan 50 di sini. Setelah itu menunjuk indeks 1, alamat 1, isinya adalah 75, tulis di sini 75. Kemudian dia menunjuk berikutnya ke alamat 8 dengan info 100. Kita tuliskan 100 di sini. Kemudian menunjuk ke alamat 10 dengan nilai 125. Tulis dulu. Nah, setelah dituliskan itu kita lihat nextnya 0. Kita berhenti ketika indeksnya sudah menunjukkan 0. Kalau diminta untuk menuliskan indeks tempat-tempat kosongnya, kita mulailah dari yang ditunjuk oleh kosong. Kosongnya sekarang menunjukkan alamat 3 atau indeks 3. Kita tulis 3. Berikutnya kemana dia? Menuju ke 6. Tuliskan 6. Kita terus ikuti kedua, tulis 2, menuju 9, tuliskan 9, kemudian menuju 4, tuliskan 4, berhenti ketika nextnya menunjukkan 0. Jadi di sini diperhatikan untuk mencetak list, jangan memperhatikan infonya dulu, tapi perhatikanlah alamat yang ditunjuk awalnya di mana. Jadi meskipun ada dimulai dari 10 di sini, tidak harus dituliskan isi listnya 10, karena ternyata 10 ini bagian dari kosong, bukan bagian dari linked list. Nah, jadi selalu menuliskan isi list itu sesuai yang ditunjuk oleh alamat awal. Dalam hal ini adalah list 5, maka itulah awalnya ya. Terus isinya sesuai dengan urutan nextnya. Demikian proses mencetaknya. Jadi jangan perhatikan infonya, tapi perhatikan dulu awalnya. Nah, proses linked list kosong sudah, linked list penuh, menyisipkan, menghapus, dan mencetak. Ini semua materi tentang implementasi menggunakan array. Nah, untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk menguasai ini, coba lakukan perintah atau membuat implementasi linked list menggunakan array dalam bentuk latihan berikut ini ya. Jadi ini adalah kondisi awal dari sebuah linked list. Kemudian coba Anda gambarkan bentuk ini ya, kondisi linked list ini setelah disisipkan load 81. Bagaimana bentuk hasilnya? Kemudian tuliskan isi list. Isi list itu diambilkan infonya dan indeks tempat-tempat kosongnya. Indeks tempat-tempat kosongnya adalah ini. Mulailah yang ditunjuk oleh kosong. Kemudian gambarkan kondisi linked list jika setelah tadi disisipkan 81, kemudian nilai 15 dihapus. Bagaimanakah kondisi berikutnya? Nah, Anda lakukan latihan ini, coba dilakukan sendiri, kemudian Anda perhatikan bagaimana hasilnya. Demikian mungkin materi yang bisa saya berikan.
tentang implementasi menggunakan array kali ini. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.